Bukan cuma nonton sampai habis, tapi gue juga bikin catatan karena menurut gue itu filmnya walaupun membosankan gitu ya, cuma denger orang ngomong, tapi yang dikasih tahu sama mereka tuh ya bener gitu, semuanya ada datanya. Hola netizen yang tercinta, beredar film dokumenter yang berjudul Dirty Vote yang berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman mengatakan sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dirinya juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut. Habibur Rahman mengatakan ada 3 hal yang disorot dalam film tersebut. Pertama, terkait soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan dari tokoh lainnya di film tersebut yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya di mana. Terakhir yang disorotinya adalah soal tudingan abdesi yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya hal itu juga tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film itu disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu dilakukan karena elektabilitas paslon nomor 2 sudah di atas 50%. Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini. Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan PJ kepala daerah untuk urusan elektoral dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan mau tertipu sama film Dirty Vote. Film Dirty Vote luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada 3 pakar hukum tata negara yang menjadi aktor ya, Bang Ferry Amsari, Bivitri, Bang Zainal Arifin, dan sang sutradara juga, Bang Dandi Laksono. Luar biasa ya. Karena apa? Kalianlah ya, termasuk sama produser juga ya, kalianlah yang membuat ricuh negara ini, masyarakat ya kan. Jadi nanti kalau gara-gara film ini masyarakat ricuh, kalian berlimalah yang bertanggung jawab ya kan. Karena apa? Kalian publish di masa tenang ya kan. Kemarin masa kampanye berbulan-bulan, kalian kenapa? Terus kenapa juga Bang Dandi Laksono selaku sutradara ya berlindung di balik kata-kata edukasi nih? Ada, saya tunjukin ya kan. Dia berlindung bilang saya ingin mengedukasi katanya, mengedukasi menjelang pemilu. Edukasi dari mana? Ini hanya, menurut saya film ini hanya ingin membrainwash, yang mencuci otak kita, ya, mengadu domba antara kita masyarakat dan Presiden Jokowi. Agar apa? Kita masyarakat membenci Presiden Jokowi, mempertanyakan, meragukan kepemimpinannya, hanya itu toh, ada yang lain. Ya. Dan mengerikan, kalian gak etis gitu loh. Undang-undang sudah memberikan masa tenang 3 hari untuk agar pemilih bisa berpikir dengan tenang, menganalisa, mendalami mana yang mau mereka pilih. Kalian malah berusaha mencuci otak kita pemilih semua untuk benci dengan Presiden Jokowi dan pemerintahan dan birokrasinya. Hebat kalian ya. Makanya saya nilai film ini 0 besar. Saya nggak ada masalah kalau kalian ingin mengkritik pemerintahan saat ini dan birokrasinya dengan menggunakan film, nggak ada masalah. Itu kreatif, malah bagus. Dan ini juga negara demokrasi, bebas berpendapat, silakan monggo. Tapi harusnya kalian lebih netral ya. Semua kalian bahas, jangan hanya melulu Pak Presiden Jokowi, pemerintahan, birokrasinya, dan kelompok tertentu yang kalian bahas, yang kalian kritik di situ. Harusnya semua rata dengan kompleks gitu loh. Kurang datanya itu ya. Jadi agar message dari sutradara kalian tadi untuk mengedukasi masyarakat sampai benar-benar. Kalau ini menurut saya bukan malah mengedukasi, ini memprovokasi agar ricuh masyarakat gitu. Bedakan antara edukasi dan provokasi. Ini masa pakar hukum tata negara dan sutradaranya nggak tahu bedanya. Tapi nggak ada masalah kawan-kawan, silakan tetap nonton aja karena kan mereka udah capek buatnya ya kan, dan keluar duit juga, apalagi yang buat 3 pakar hukum tata negara Indonesia terbaik ya kan.
Ini semua orang yang Mahfud, ada beritanya. Tapi saya percayalah, masyarakat Indonesia semua udah pintar, pasti tak akan terprovokasi dengan film dokumenter receh seperti ini. Terima kasih kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Banyak teman-teman yang minta saya mengulas tentang film. Nyebut kata film saja sebenarnya berat buat saya. Yang lagi rame dibahas di medsos, Dirty Vote. Kenapa juga harus pakai judul bahasa Inggris ya? Nggak nasionalis banget. Yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti pilihan kotor. Ya, saya nggak ngerti kenapa mereka menggunakan kata vote bukan election. Karena terkesan lebih sempit maknanya. Tapi ya terserah yang bikin. Tapi maaf, saya tidak sanggup atau tepatnya saya malas membahas isinya. Karena baru 5 menit nonton, saya sudah malas untuk meneruskan. Apa yang disebut sebagai film ini lebih mirip podcast atau konten YouTube-nya anak-anak alay. Kalau mau dibilang film dokumenter, banyak kaidah dan konsep yang tidak terpenuhi. Apalagi disebut feature film. Jauh, bestie. Komentar publik mengenai Dirty Vote ini beragam, tapi bisa dengan tegas digolongkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pro Jokowi dan kelompok anti Jokowi. Kelompok anti Jokowi menganggap Dirty Vote ini sesuatu banget, penting dan disebut sebagai monumen untuk anak cucu. Ada lagi yang merasa bangga karena film ini telah ditonton oleh 9 juta orang dalam 24 jam saja. Bahkan anak biologis Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang bernama Alisa Wahid menyebut para tokoh di film itu sebagai pendekar pejuang demokrasi. Saya menyebut anak biologis ya, pasti paham maksudnya. Biologis, bukan ideologis. Sementara dari kelompok pro Jokowi secara umum punya kesan dan tanggapan yang sama tentang Dirty Vote ini, yaitu sampah bos. Saya tadi siang berkesempatan chatting sama teman-teman film, sebagian anggota lembaga film yang ada di Indonesia. Mereka saya anggap netral dan saya tanya tanggapan mereka. Ternyata respon mereka cenderung sama dengan respon pro Jokowi. Ini film apaan sih? Film pesanan kok mau menyampaikan pesan? Pesan kebaikan macam apa yang dibuat karena pesanan? Ya begitulah. Apa yang disebut pesan itu tidak lain adalah serangan. Jadi Dirty Vote dibuat bukan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang pemilu 2024, tapi sebuah konten yang berupaya untuk memprovokasi masyarakat dan mendiskreditkan pemerintah, khususnya Jokowi. Dan celakanya, mereka pikir masyarakat bodoh, mau percaya pada hasutan yang lebih mirip potongan clipping koran ini. Film yang disutradarai oleh Dandi Laksono, sutradara spesialis pesanan Pilpres ini, gaya dan kualitasnya ya begitu-begitu saja. Sebelumnya menjelang Pilpres 2019, dia juga membuat film dengan judul Sexy Killer. Lagi-lagi judulnya pakai bahasa Inggris yang membingungkan. Ini yang sering saya bilang, kepengin puitis itu kadang-kadang malah bikin orang jadi nggak logis. Kita sama-sama paham, Dirty Vote dirilis pada minggu tenang sebelum pencoblosan. Pada saat-saat kritis di mana semua orang harus berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Boleh dibilang, ini jenis serangan fajar yang lain. Nggak bagi-bagi duit, tapi mau nyuci otak orang. Kalau targetnya mau merubah keyakinan para pendukung paslon 02, target ini jelas meleset jauh sekali. Dari temuan yang ada, nyaris 100% pendukung paslon 02 tidak terpengaruh oleh film-filman ini. Yang login malah banyak, baik dari 01 maupun dari 03. Tokoh-tokoh yang ada dalam Dirty Vote memang adalah mantan staf Mahfud MD semuanya. Mahfud sekarang ada di 03. Kenapa pendukung 01 ikutan login ke 02? Itu karena film ini di-endorse oleh Cawapres 01 Muhaimin Iskandar. Entah beliau mikir apa. Mungkin film ini bakal jadi pomatum buat paslon 02. Ternyata cuma petasan banting, itu pun mendem. Akibatnya sebagian pendukung 01 malah ikutan login ke 02. Selain karena efek sholawatan komedi yang dilakukan Cawapres 01 di JIS kemarin. Jadi ini yang bisa saya lakukan untuk memenuhi permintaan teman-teman yang ingin saya mengulas Dirty Vote ya. Mohon maaf kalau cuma segitu, karena untuk mengulas sesuatu saya harus mencari bahan dan rujukan yang banyak. Sedangkan urusan Dirty Vote ini menurut saya nggak penting. Jadi saya malas untuk membahas secara serius. Padahal film adalah salah satu bidang yang saya tekuni.
Sebagai informasi saja, saya memang bekerja di industri film sebagai penulis, sutradara, dan produser. Maaf, saya terpaksa sampaikan ini supaya nggak ada lagi yang misui saya dan bilang sok tahu, sok ngerti atau gegabrus. Habis mau dibahas apanya? Wong tujuan bikin film ini buat nyerang kelompok tertentu. Fungsi film bukan seperti itu. Bahkan film propaganda pun masih jauh lebih bagus, cerdas, dan objektif. Bukan jadi tumpukan gibah kayak gini. Saya nggak tahu apakah urusan right atau hak cipta dari materi-materi yang dikompil di tayangan itu legal secara hukum atau tidak. Kalau tidak, ya lebih ngaco lagi. Demikian ulasan pendek tentang Dirty Food. Saya menunggu, moga-moga ada film tandingan dengan judul Dirty Food atau Dirty Mahfud. Semoga bermanfaat. Dirty Food, ini analisa gue. Menurut gue nomor 1, momen dan pesan kecurangan dari Dirty Food tuh kurang pas dan tidak berefek maksimal. Dirilisnya Dirty Food tuh bagai pisau bermata dua menurut, karena ini bisa dianggap sebagai black campaign menjelang pencoblosan, dan juga isu yang diangkat itu adalah hal yang sulit terkonfirmasi. Selain itu, kalau tujuannya untuk menaikkan elektabilitas, pesan tentang kecurangan dari Pilpres 2014 juga tidak membuahkan kemenangan bagi mengeluarkan isu tersebut. Kita lihat bagaimana kubu Prabowo di 2014 dan 2019 kalau bilang ada kecurangan, nyata yang menang tetap kubu Jokowi juga yang notabene dituduh membuat kecurangan. Nomor 2, Dirty Food ini sangat condong dengan isu yang dibawa oleh salah satu kubu, yaitu kubu Ganjar dan Mahfud. Kenapa orang menghubungkan Dirty Food dengan kubu Ganjar dan Mahfud? Pertama, kubu Ganjar dan Mahfud yang dari awal teriak paling kencang tentang kecurangan. Terus nomor 2, Mahfud MD juga pernah membuat tim yang berisi narasumber di Dirty Food. Nah, Mahfud MD juga mundur dari pemerintahan dan Dirty Food dirilis. Pastinya orang akan sangat menghubungkan bahwa Dirty Food ini memang dirilis dengan tujuan untuk menjatuhkan oleh kubu Ganjar dan Mahfud. Nomor 3, Dirty Food itu bertujuan untuk menyerang kubu Jokowi dan Prabowo Gibran, tapi menurut gue tidak efektif. Kenapa? Karena tujuan Dirty Food adalah satu, menjatuhkan elektabilitas kubu Jokowi dan Prabowo Gibran. Tapi kalau disadari, basis masa Prabowo Gibran itu di kalangan bawah, sementara Dirty Food akan lebih berpengaruh ke kalangan berpendidikan. Jadi menurut gue, cara ini sangat tidak efektif dipakai untuk strategi kampanye. Itu pendapat gue tentang Dirty Food. Menurut kalian gimana? Disclaimer dulu, di sini gue tidak terikat dengan pihak orang-orang yang membuat film Dirty Food gitu ya. Tapi gue nonton sampai habis. Bukan cuma nonton sampai habis, tapi gue juga bikin catatan karena menurut gue itu filmnya walaupun membosankan gitu ya, cuma denger orang ngomong, tapi yang dikasih tahu sama mereka tuh ya bener gitu, semuanya ada datanya. Cuman yang sangat disayangkan menurut gue, kenapa filmnya itu ditampilkan waktu lagi masa tenang gitu loh. Kan kita kalau misalnya mau ngebahas ini juga dipikirnya mendukung gitu, black campaign. Tapi ini bukan black campaign, kak, enggak kok, itu yang dikasih data sama fakta kok semuanya. Ya masalahnya namanya politik itu kan pasti ada aja counter-counternya. Itu titik beratnya ada di Jokowi, di Gibran, di MK, di KPU, di Bawaslu, terus abis itu ya itu. Karena yang gue lihat di sini 01 sama 03 itu ya memang ada dibahas, tapi benar-benar sedikit banget dan juga sangat disayangkan gitu ya. Nggak ada pihak dari 02 dalam pembuatan film ini. Terlebih lagi juga disayangkan gitu kan, kayak kenapa ada salah 4 jari segala tuh di situ. Kayak kan jadinya susah nih kita mau bilang kalau misalnya tidak menjorokkan salah satu paslon. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue menonton itu gue kayak ngerasa bagus gitu ya. Semua narasinya itu ya memang benar gitu. Sayangnya ya masa tenang aja. Terus gue juga setuju dengan beberapa paparan yang disampaikan gitu kan, kalau misalnya Jokowi itu harus netral dan juga keberpihakannya itu cuma di TPS aja, dan juga Bu Iriana harusnya tidak seperti itu waktu dia lagi dalam mobil gitu kan yang pose 2 jari. Itu gue setuju banget kok. Terus ya mengenai pembahasannya TKN-nya pihak 02 gitu kan, yang bilang kalau misalnya film ini fitnah, narasinya itu asumtif dan juga tidak ilmiah gitu ya. Menurut saya gitu ya Pak, Bapak bahas aja gitu loh semuanya kalau misalnya memang itu benar fitnah gitu ya. Kasih aja bukti-buktinya yang Bapak punya. Apa nggak boleh karena ini lagi masa tenang? Gue nggak tahu juga ya kan. Tapi ya kayak kalau misalnya boleh silahkan Pak, kita masyarakat nih netizen juga menunggu hal itu ya Pak ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya yang bisa gue jelaskan ke kalian gitu kan. Ini lebih greget gara-gara diuploadnya di masa tenang sih kalau misalnya gue ya. Dan yang terakhir gue cuma pengen bilang ke anak muda yang lebih kritis gitu kan, kayak ayo dong nonton film itu sampai habis gitu
gitu ya. Kayak kita sama-sama biar kita juga mengetahui sisi lain dari politik di Indonesia ini. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go.